Faktanya ini saat ini kita kalau bahas dunia menarik, tolong jawab jujur. Wah, kita makomnya masih makom begini ya jujur apa adanya saja ya. Mana yang lebih menarik? Duduk bahas bidadari atau dapat rezeki 5 miliar? Sorry Beb, bidadari masih jauh, 5 miliar depan mata Beb. Mana yang lebih menarik? Belajar kiat-kiat mendapatkan surga atau kiat-kiat mendapatkan istana di dunia? Mesti ya istana di dunia atau Beb, apalagi lengkap dengan segala isinya dan pendampingnya. Masya Allah Beb, serius. Mana yang lebih rame dikunjungi ketika ada seminar kiat sukses meraih 1 miliar dalam semalam atau meraih surga dalam 1 menit? Meraih 1 miliar dalam semalam. Ternyata yang dapat yang buat seminar. Karena biayanya mahal. Ikhwani rahimakumullah. Tapi gak apa-apa. Wong Islam itu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Minta dunia yang enak, minta akhirat yang enak, minta dilindungi dari siksa api neraka. Memang Islam is asyik. Boleh, kamu mau senang di dunia boleh, walaupun mampirnya senang boleh, asik ya. Mampir Beb, tapi mau yang makan yang enak-enak. Oh boleh. Di dunia betul Beb mampir, tapi ya mampir yang mau seneng-seneng. Oh boleh. Ya dalam taat ada kesenangan. Dan kesenangan yang paling senang dalam taat. Lah masalahnya di sini, siapa yang sholatnya nggak beres, nggak akan pernah mendapatkan kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Kesenangan dalam arti yang sebenarnya. Senang yang tampak dilihat orang lain itu hanya fata morgana. Kalau dideketi sebetulnya nggak senang orangnya. Senangnya itu senang yang cuman di angka. Tapi begitu dilihat dalam jiwa hampa belaka. Kalau sholatnya beres, semuanya akan beres. Malam ini saya mau kasih kunci hidup gak ruwet, rezeki ngejar tanpa henti. Nah ini saya mau kasih rahasianya. Dalam Al-Quran surat Toha. Surat Toha ayat 132 Allah mewahyukan. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Ingat ya, ini yang ngomong bukan manusia. Ini yang ngomong bukan Rasul utusan Allah. Tapi yang ngomong langsung Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu. Yang ngomong langsung penciptamu. Yang ngomong langsung yang membuat kamu. Yang ngomong langsung yang menghidupkanmu. Yang ngomong yang mematikanmu. Yang ngomong yang menguasai dirimu. Yang ngomong yang memilikimu, yaitu Allah Azza wa Jal. Yang ngomong adalah Allah. Jadi gak mungkin omongan ini salah, gak mungkin omongan ini keliru, gak mungkin omongan ini teori. Ini bukan teori tapi informasi pasti. Begitu cara kita menerima wahyu. Beda dengan slogan-slogan di dunia maya itu, kebanyakan kan teori. Atau kata-kata manis yang belum terbukti. Tapi kalau wahyu ilahi yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad SAW untuk kita semua adalah informasi pasti. Dari siapa? Dari Tuhan kita, pencipta kita, yang membuat kita ada dari tiada. Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun pada baginda Muhammad SAW. Tapi berlaku untuk seluruh umatnya. Allahnya bilang, Allahnya berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Wa'mur ahlaka bis shalah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan keluargamu sholat. Perintahkan keluargamu sholat.
Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan keluarganya. Siapa keluarga Nabi Muhammad SAW? Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Anak turunan Nabi Muhammad SAW. Ini masuk dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi? Jami umatih. Seluruh umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu masuk dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dalilnya Beb, kalau umatnya Rasulullah yang mengikuti Rasulullah, yang cinta pada Rasulullah, yang cinta pada keluarga Rasulullah SAW, itu masuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga dalam arti keluarga ukhrawi, keluarga dini bukan nasab. Yaitu ketika Rasul bersabda SAW tentang seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan Salman minna ahlal bait. Kama qala SAW. Salman itu, orang Persia itu, minna, dia masuk dalam keluarga kami, ahlul bait. Salman itu bukan keluarga Nabi. Gak ada hubungan asab dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Persia. Tapi karena cinta pada Rasulullah SAW, cinta pada keluarga Rasulullah SAW dengan cinta yang luar biasa, sampai akhirnya cintanya dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan Salman minna, ini orang kita, ini orang kita, ini orang kita, ini bukan orang lain, ini orang kita. Ahlul bait ini bukan orang lain, orang kita. Nah ini yang harus kita kejar. Bagaimana kita masuk dalam kelompok orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu sholat. Maka Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada keluarganya, sholat. Kalau ada anggota keluarganya yang mengalami kehidupan ini sempit, ya ada gangguan secara lahiriah dalam kehidupan dunia, maka Rasul mengatakan sholat, suruh sholat. Itu perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada antum semua, kepada saya. Perintahkan keluargamu sholat. Ini penting sekali karena kaitannya dengan urusan rezeki lancar, gak ruwet, datang berlimpah ruah dari segala arah. Kalau yang saya sampaikan malam hari ini saya amalkan dan antum amalkan, gak mungkin antum pusing, gak mungkin saya pusing urusan dunia model apapun. Kondisinya apapun, tidak ada kata mumet. Enak atau enggak enak itu? Enak. Caranya bagaimana? Ya mulai kita panggil anak, ayo wudhu yang benar. Tahu enggak ini rukun-rukunnya wudhu? Ya rukunnya wudhu itu ya, kamu tahu enggak ini? Awalnya niat, kapan itu niat tuh? Waktu basuh wajah tuh, niat. Basuh wajah yang mana basuh wajah? Praktekan, ayah ngajarin anaknya, suami ngajarin istrinya. Mulai dari wudhu, dari sholat diperhatikan rukuknya bagaimana, i'tidalnya bagaimana. Diterangkan, ini kalau begini batal, begini enggak batal. Terus diperintahkan sholat. Ayo sholat. Istrinya, malam suaminya bangun tahajud, istrinya dibangunin. Dek, sholat yuk, ayo sholat. Ayo sholat, walaupun nanti akan ada, Masya Allah, amukan dari istri. Amukan dari istri, saudara-saudara. Ini pengakuan para suami. Dan sebaliknya ketika istri bangun, perintahkan suaminya sholat. Mas sholat, mas sholat. Ayo mas bangun sholat. Suaminya mengeluarkan hujatan demi hujatan. Ancaman demi ancaman kepada istri yang ngajak sholat. Kan luar biasa ya. Istri ngajak ke surga diancam dengan berbagai ancaman yang mengerikan saudara-saudara. Itu terjadi zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena setannya sama. Betul tak betul? Betul. Nah, makanya ada lanjutannya, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat tadi. Bersabarlah dalam mengajak sholat. Bersabarlah dalam khusyuk untuk sholat. Bersabar dalam menerapkan adab-adab sholat. Kenapa? Karena setan sholat itu setan yang paling tinggi pangkatnya. Di samping setan perusak rumah tangga. Itu setan sholat. Berbaris-baris menghalangi, jangan sampai orang ini sholat.
Kalau udah sholat jangan sampai sholatnya diterima. Kalau ada diterima jangan sampai pahalanya penuh. Terus setan itu berjuang. Makanya kita bukan dikatakan wasbir alaiha, tapi wastobir alaiha, ada tambahan toknya. Sama-sama artinya sabar tapi beda. Kalau wastobir alaiha ini kamu harus berjuang untuk bisa sabar. Kalau wasbir ya udah terima sabar deh, sabar. Itu namanya sabar. Kalau wastobir alaiha, kamu harus berjuang untuk sabar. Karena ini urusannya urusan sholat. Ya urusan sholat. Sabar untuk cari jamaah. Sholat sendiri sama dengan tidak sholat. Kewajiban gugur, tapi pahala cuma satu. Sama dengan tidak sholat. Kalau mau pahalanya besar jamaah. Jamaahnya adanya cuma istri. Istri belum sholat isya, tapi sudah tidur. Pertanyaan saya, bangunin istri yang udah tidur belum sholat isya untuk diajak berjamaah sholat isya. Kira-kira perang atau enggak perang? Oh, ini pengalaman semua. Perang atau enggak perang? Perang. Bentar lagi, sampai enggak ada kata lagi. Karena kedua-duanya akhirnya tidur. Dan akhirnya setannya menang. Dua-duanya akhirnya enggak sholat isya. Bangun-bangun jam 8 pagi. Ya, kamu sih enggak bangunin dari mana gitu ya. Insyaallah. Wastobir alaiha, bersabarlah. Bangunin suami, bangunin istri untuk sholat. Cacian, makian, ekspresi wajah yang gak enak, semburan kalimat, itu semua setan yang lagi nempel. Wastobir alaiha, sabar dalam mengerjakan sholat berjamaah. Tunggu, ayo berjamaah. Bersabarlah. Sempurnakan. Ya, rukuknya ya jangan tergesa-gesa. Sujudnya yang benar sujudnya. Baca Al-Fatihahnya pelan-pelan, tartil. Jangan tergesa-gesa, yang sabar. Sabar betul dalam melaksanakan sholat, khusyuk untuk sholat, dan lain sebagainya. Wastobir alaiha. Hasilnya apa ini? Ini loh yang penting. Kalau kita sudah mengamalkan semua itu, ya kalau kita sudah mengamalkan semua itu, hasilnya adalah la nas'aluka rizqa. Ini tafsirnya banyak. Kalau diterjemahkan di sini, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Sejak kapan Allah minta rezeki kepada Nabi Muhammad SAW? Maksudnya apa ini? Makanya kita nggak boleh membaca Al-Quran dari terjemahannya. Karena bisa artinya beda 180 derajat. Terjemahan, tapi bukan itu maknanya. Maka nanya kita kepada ahli tafsir. Apa ini maksudnya? Kami tidak minta rezeki kepadamu. Maksudnya adalah Allah tidak mengharuskan Nabi Muhammad SAW menjamin rezeki orang lain. Enggak. Saya enggak suruh kamu menuhin rezeki-rezekinya orang itu, enggak. Yang saya suruh kamu sholat, ajak keluargamu sholat. Saya perintahkan kamu untuk sholat, saya perintahkan kamu perintahkan keluargamu untuk sholat. Bukan kamu mikirin gimana fulan makan, gimana fulan, bukan itu. Enggak. Kenapa? Urusan rezekinya orang-orang sudah jadi jaminanku. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki mereka semua sudah aku jamin. Jadi kamu tidak bertanggung jawab terhadap rezekinya siapapun. Ya, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat ini adalah jaminan. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kamu enggak usah pusing karena Allah enggak perintahkan kamu untuk membuat rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk menetapkan rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk mencari rezekimu, enggak. Yang diperintahkan kamu disuruh sholat dan perintahkan keluargamu sholat. Didik keluargamu sholat. Ajak keluargamu sholat. Itu yang Allah suruh. Kalau betul-betul ini kita yakini, kita jalankan, janjinya Allah Ta'ala, nahnu narzukuk. Kami yang akan selalu memberi kamu rezeki. Nah, ini harus saya ulang-ulang ini. Nahnu narzukuk. Kami, kata Allah, yang akan selalu memberimu rezeki.
kami akan selalu memberimu rezeki. Pertanyaan saya, kalau Allah bilang kami akan selalu memberimu rezeki, berarti yang menerima pernah enggak putus rezeki? Enggak. Kami akan beri rezeki, don't worry about it. Betul Inggrisnya? Ya, ojo oding, ojo ragu, ojo bingung. Ya, jangan resah, jangan gelisah. Urusan rezekimu kami yang akan memberi. Pertanyaan saya, nah kalau Tuhan kita sudah ngomong kami yang akan memberimu rezeki, seharusnya hati kita tentrem atau enggak tentrem? Tentrem atau enggak tentrem? Tenang atau enggak tenang? Nah kenapa selama ini kok hidup kita enggak tenang? Dan tidak tenangnya gara-gara urusan ngaku. Kenapa selama ini hidup kita tidak tenang? Dan tidak tenangnya mayoritas urusan duit. Gara-gara duit terjadi banyak keributan antar suami istri, orang tua sama anak, kakak sama adik, tetangga satu dengan tetangga yang lain, kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Kenapa? Gara-gara DUIT alias uang. Gara-gara uang, rezeki. Gak tenang hatinya. Kalau hatinya tenang, selesai. Rezekinya gak akan putus. Kalau hatinya gak tenang, rezekinya akan ruwet. Kenapa? Karena tidak tenang. Rezeki berarti tidak percaya kepada yang memberi rezeki. Berarti meragukan yang memberi rezeki. Lah kok Allah diragukan, ya marah Allahnya. Kamu kok gak percaya sama saya? Kamu ragu sama saya? Wong saya suruh yang muda kok. Saya mau nanya, ya Allah, ya ahlal akal. Hei orang-orang yang punya akal. Saya ngomong sama diri saya sendiri ya. Hei orang-orang yang punya akal. Apakah sholat itu berat untukmu? 5 menit, 4 menit, 3 menit. Apakah berat untukmu? Dijamin kalau yang 5 menit ini kamu sungguh-sungguh. Kamu buat yang terbaik, dirimu, anakmu, pasangan hidupmu, keluargamu. Kami akan beri engkau rezeki. Gampang tuh ya. Gak usah kakek ruwet kursus cara golek duit akeh. Gak perlu kursus cara kiat sukses jadi orang kaya. Gak perlu kursus metode menjual dengan cepat. Gak perlu kursus pemasaran akhir abad. Gak perlu kursus A sampai Z. Kursus sholat. Ini kok lihat saya gak enak semua kenapa? Karena sudah jarang tuh orang bahas sholat. Betul tak betul? Di khutbah Jumat sering dengar ajakan sholat. Ya, mesti denger tuh ya muadzin tuh ya. Khotib kan gak akan khutbah sebelum muadzin mengumandangkan adzan. Betul ya? Sebetulnya dengar tapi dari muadzin, dari khotibnya jarang. Karena kadang-kadang khotib mau nyampaikan bab sholat ini jamaahnya kadang ya keterlaluan. Alah, yai, habib, ustad, pelajaran SD kok khutbah Jumat. Khutbah Jumat kok bahas rukun sholat. Itu kan pelajaran SD. Kayaknya kita ini gak bisa sholat. Masya Allah. Jamaah kurang ajar ini. Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan yang bahas sholat. Ilmu yang paling tinggi ilmu sholat. Makanya sampai nabinya dibawa ke tempat yang paling tinggi. Sidratul Muntaha untuk terima sholat. Terima sholat gak boleh di arut tempat yang rendah. Terima sholat itu di tempat yang paling tinggi. Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril gak boleh ikut-ikut. Kenapa? Gak level. Ini urusan sholat. Harus langsung Nabi Muhammad SAW dan di tempat yang paling tinggi untuk menunjukkan kemuliaan yang berbicara dan yang diajak bicara. Nah, ikhwani rahimakumullah. Dan tidak cukup nahnu narzuquk. Menariknya Allah gak cukup ngomong padahal gitu udah cukup luar biasa ya. Sama Allah masih ditambahi wal aqibatu littaqwa.
the happy ending, wal akibatu itu happy ending, pemenangnya. Ya. Pada akhirnya pemenangnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mendirikan sholat, ngajak keluarganya sholat, rezekinya beres, kena urusan model apapun, diruwet-ruweti model apapun, diinjak-injak model apapun, nggak usah kebanyakan komentar, sholat, pemenangnya dia. Allah akan balikkan semua keadaan, tiba-tiba dia jadi pemenang.